Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sekalian, pernahkah Anda mendengar ramalan Gus Dur yang dulu dianggap hanya gurauan? Beliau pernah mengatakan, suatu hari akan muncul seorang tokoh dari tanah Batak yang akan mengguncang negeri. Waktu itu, banyak yang tersenyum, ada yang menganggap mustahil. Namun hari ini, ramalan itu tiba-tiba terasa hidup kembali. Nama Salsa Erwina Hutagalung mendadak menjadi sorotan. Seorang perempuan Batak yang dengan keberanian, kecerdasan, dan suara lantang di parlemen, membuat para elit terdiam. Fenomenanya bukan hanya viral, tapi menyulut gerakan rakyat, hingga dikaitkan dengan nubuat Gus Dur. Benarkah inilah saatnya ramalan itu terbukti? Mari kita bahas kisah penuh ketegangan ini, yang akan membuat Anda tercengang. Untuk memahami mengapa nama Salsa Erwina Hutagalung kini begitu menggetarkan, kita perlu menelusuri jejak hidupnya sejak awal. Salsa bukanlah anak pejabat, bukan pula keturunan keluarga kaya yang berpengaruh. Ia lahir di sebuah kampung sederhana di tanah Batak, dari keluarga yang hidup pas-pasan namun penuh kehangatan. Ayahnya adalah sosok pekerja keras, rela banting tulang demi pendidikan anak-anaknya, sementara ibunya adalah perempuan tangguh yang mengajarkan arti keteguhan hati. Dari rumah kecil itu, tumbuh seorang anak yang sejak dini menunjukkan keberanian berbeda dari teman-teman sebayanya. Sejak di bangku sekolah dasar, Salsa dikenal sebagai murid yang suka bertanya. Namun, pertanyaan yang ia lontarkan seringkali membuat guru terdiam, bahkan merasa tersudut. Mengapa aturan ini hanya berlaku untuk kami yang miskin, tapi tidak untuk orang kaya? Tanya Salsa suatu ketika. Pertanyaan sederhana itu membuat sebagian orang dewasa menilainya keras kepala. Tapi di mata teman-temannya, ia adalah gadis kecil yang berani membela kebenaran. Ketika remaja, sifat kritis itu semakin menonjol. Ia aktif di gereja, rajin mengikuti kegiatan sosial, dan sering dipercaya menjadi juru bicara kelompok. Di kampus, Salsa terjun ke organisasi mahasiswa, di mana suaranya semakin lantang terdengar. Ia berani mengkritik kebijakan rektor, menolak pungutan liar, bahkan menggelar diskusi terbuka tentang isu-isu nasional. Bagi banyak orang, keberanian perempuan muda ini dianggap tak wajar, karena biasanya mahasiswa takut menentang sistem. Tapi bagi Salsa, diam sama saja dengan mengkhianati nurani. Perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Ia pernah dihina karena penampilannya yang sederhana, pernah ditolak masuk ke forum-forum elit karena dianggap tidak pantas, bahkan dicemooh oleh sebagian orang yang menyebutnya cari perhatian. Namun, semua itu justru menjadi bara api yang membakar semangatnya. Salsa belajar sejak dini bahwa keberanian selalu memiliki harga, dan ia siap membayarnya. Latar belakang inilah yang menjadi fondasi kepribadian Salsa Erwina Hutagalung. Dari kecil sudah terbiasa menghadapi tekanan, dari muda sudah terbiasa melawan arus. Maka tidak heran, ketika kelak ia berdiri di panggung nasional dan menyuarakan 12 tuntutan rakyat dengan suara lantang, ia melakukannya tanpa rasa gentar sedikit pun. Salsa bukan lahir dari kenyamanan, melainkan dari tempaan keras kehidupan. Dan tempaan itu telah mempersiapkannya untuk mengguncang negeri. Puncak awal popularitas Salsa Erwina Hutagalung meledak saat ia berdiri di podium gedung parlemen. Hari itu, ruang sidang yang biasanya penuh dengan debat formal dan bahasa politik yang kaku, mendadak berguncang oleh suara lantang seorang perempuan muda dari tanah Batak. Salsa hadir bukan sekadar sebagai tamu, melainkan sebagai wakil rakyat yang berani menyuarakan keresahan yang selama ini hanya berbisik di warung kopi, di sawah, dan di ruang-ruang buruh pabrik. Dengan tatapan tajam dan langkah penuh keyakinan, ia maju ke depan membawa map berisi 12 tuntutan rakyat. Tuntutan itu bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan hasil dengar aspirasi langsung dari berbagai kalangan. Petani yang lahannya digusur, buruh yang digaji tidak layak, mahasiswa yang terbebani biaya kuliah, hingga nelayan yang kehilangan lautnya akibat kebijakan tambang. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya, seperti panah yang menembus keheningan ruang sidang. Jangan lagi kalian menyebut diri wakil rakyat, jika kalian hanya mewakili kepentingan partai dan penguasa. Rakyatlah yang sejati memberi kalian kursi ini, maka rakyat pula yang berhak menuntut keadilan. Seru Salsa dengan suara lantang bercampur logat Batak yang khas. Para anggota parlemen yang biasanya percaya diri mendominasi forum, kali ini banyak yang terdiam. Ada yang menunduk, ada yang berusaha menyela namun kalah oleh kerasnya suara publik yang bersorak mendukung dari balkon penonton. Beberapa kamera televisi merekam setiap gerakan Salsa,
Dan tak lama kemudian, potongan pidatonya tersebar luas di media sosial. Video itu menjadi viral. Dalam hitungan jam, jutaan orang menonton dan membagikannya. Komentar publik bermunculan. Ada yang menyebutnya sebagai pidato paling berani dekade ini. Ada pula yang membandingkannya dengan pidato tokoh-tokoh besar di masa lalu. Yang membuat momen ini semakin bersejarah adalah bukan hanya isi pidatonya, tetapi keberaniannya menantang langsung elit yang duduk di kursi kekuasaan. Ia tidak menggunakan bahasa basa-basi, tidak berputar-putar, melainkan menusuk inti persoalan. Salsa tahu, setiap kata yang ia ucapkan bisa menjadi senjata untuk menyerangnya kembali, tetapi ia tidak peduli. Yang penting baginya adalah menyampaikan suara rakyat tanpa takut. Momen ini menjadi titik balik. Sejak hari itu, Salsa tidak lagi hanya dikenal di kampung halamannya, melainkan di seluruh penjuru negeri. Pidatonya di parlemen dianggap sebagai lonceng yang membangunkan rakyat dari tidur panjangnya. Bagi sebagian orang, itulah saat pertama kali mereka merasa benar-benar diwakili di gedung megah itu. Dan bagi Salsa, hari itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang lebih penuh risiko, sebuah perjalanan yang benar-benar mengguncang negeri. Pidato lantang Salsa Erwina Huta Galung di parlemen ternyata bukan sekadar berita sesaat. Dalam hitungan jam, rekaman videonya menyebar luas di seluruh platform media sosial. Potongan kalimatnya yang tegas, "Jangan lagi kalian menyebut diri wakil rakyat, jika kalian hanya mewakili partai." Menjadi kutipan viral yang dibagikan jutaan akun. Tagar Salsa Suara Rakyat dan ramalan Gus Dur terbukti mendadak memuncaki trending topik nasional. Yang menarik, dukungan ini tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa atau aktivis, tetapi juga dari rakyat kecil yang merasa suaranya benar-benar terwakili. Di pasar tradisional, ibu-ibu penjual sayur membicarakan nama Salsa seolah ia adalah anak mereka sendiri. Di pabrik, buruh menempelkan poster wajahnya di dinding ruang istirahat. Nelayan di pesisir bahkan mengecat nama Salsa di perahu mereka sebagai simbol harapan baru. Fenomena ini menunjukkan betapa rakyat haus akan figur yang berani bicara jujur tanpa takut. Mahasiswa dari berbagai kampus ikut bergerak. Demonstrasi yang biasanya sepi perhatian, kali ini mendadak dipenuhi massa yang membawa spanduk bertuliskan, "Salsa adalah kita." Lagu-lagu perjuangan kembali bergema di jalanan, dan wajah Salsa menjadi ikon perlawanan generasi muda. Bahkan ada mural-mural bergambar dirinya yang muncul di dinding kota besar, seolah-olah ia sudah menjadi simbol gerakan sosial. Media pun tak ketinggalan. Talkshow televisi, kanal berita daring, hingga podcast membicarakan fenomena ini. Wartawan berlomba-lomba mencari latar belakang kehidupan Salsa, menelusuri kampung halamannya, mewawancarai keluarga dan teman-temannya. Cerita masa kecilnya yang sederhana semakin membuat publik jatuh hati. Banyak orang yang awalnya apatis terhadap politik, kini mulai mengikuti perkembangan berita hanya karena ingin tahu apa langkah Salsa berikutnya. Dukungan juga datang dari tokoh agama dan budayawan. Beberapa ulama menyebut keberanian Salsa sebagai bagian dari takdir Tuhan yang menempatkan suara rakyat di atas segala kepentingan. Sementara para budayawan mengaitkannya dengan ramalan Gus Dur yang legendaris. Akan ada tokoh dari Batak yang suatu hari mengguncang negeri. Semakin banyak yang percaya bahwa fenomena Salsa bukan kebetulan, melainkan tanda zaman yang sudah dinubuatkan. Semua ini membuat Salsa bukan lagi sekadar seorang perempuan Batak yang berpidato lantang. Ia telah menjelma menjadi fenomena nasional. Sosoknya diterima lintas suku, lintas agama, lintas generasi. Dari desa hingga kota, dari pasar hingga kampus, namanya disebut dengan penuh kebanggaan. Fenomena dukungan publik ini membuat para elit politik semakin gelisah. Sebab, mereka sadar bahwa Salsa kini bukan hanya seorang individu, melainkan simbol kolektif yang kekuatannya sulit dibendung. Semakin banyak mereka mencoba meremehkan, semakin besar simpati rakyat yang mengalir padanya. Salsa telah menjadi api yang menyala, dan rakyat sendiri yang menjaga nyalanya. Fenomena Salsa Erwina Huta Galung yang mendadak viral membuat banyak pihak di kalangan elit politik merasa tidak nyaman. Mereka terbiasa mengendalikan narasi, terbiasa membuat opini publik tunduk pada arus propaganda. Namun kali ini, seorang perempuan muda dari tanah Batak muncul dengan suara lantang yang mengguncang, dan lebih berbahaya lagi, ia mendapatkan simpati rakyat secara masif. Langkah pertama yang dilakukan sebagian elit adalah meremehkan.
Mereka menyebut Salsa hanya anak baru kemarin sore yang tidak paham politik. Ada yang menyindir penampilannya yang sederhana, ada pula yang menuding bahwa Salsa hanyalah boneka dari kelompok tertentu. Namun strategi ini gagal total. Alih-alih membuat publik menjauh, justru semakin banyak orang yang marah dan membela Salsa di media sosial. Ketika strategi meremehkan tidak berhasil, langkah berikutnya adalah serangan balik. Buzzer politik mulai menyerang pribadinya. Foto-foto lama dimanipulasi, riwayat keluarganya digoreng, bahkan isu-isu tak masuk akal seperti Salsa agen asing sempat dilemparkan. Tapi Salsa tidak gentar. Ia menanggapi semua fitnah dengan tenang, sambil terus menunjukkan kerja nyata bersama rakyat. Publik pun semakin yakin, jika lawan-lawan politiknya sampai sebegitu paniknya, berarti Salsa benar-benar mengancam status quo. Tidak berhenti di situ. Ada pula elit yang mencoba merangkul. Tawaran jabatan mulai berdatangan. Posisi di lembaga negara, kursi di partai politik, bahkan iming-iming fasilitas dan kekayaan. Semua itu dengan satu syarat. Salsa harus mengurangi kritiknya. Namun ia menolak mentah-mentah. Saya tidak bisa dibeli. Saya bukan datang untuk kenyamanan diri. Saya datang untuk rakyat. Jawabnya tegas. Penolakan ini membuat banyak orang semakin kagum. Ia berbeda dari politisi lain yang biasanya langsung tergoda kekuasaan. Reaksi elit semakin beragam. Ada yang terang-terangan menyerangnya, ada yang diam-diam mencoba menjebaknya, dan ada pula yang mulai cemas kehilangan dukungan rakyat. Beberapa politisi senior bahkan mengakui, dalam obrolan tertutup, bahwa Salsa bisa menjadi bom waktu yang mengubah peta kekuasaan nasional. Yang membuat para lawan politik semakin frustasi adalah fakta bahwa setiap kali mereka menyerang, dukungan publik untuk Salsa justru melonjak. Ketika fitnah dilontarkan, muncul ribuan rakyat yang membela. Ketika tawaran jabatan bocor ke media, publik semakin percaya bahwa Salsa memang tulus. Salsa bukan hanya individu, melainkan simbol perlawanan terhadap politik kotor. Situasi ini menempatkan elit dalam dilema besar. Jika mereka membiarkan, pengaruh Salsa akan semakin membesar. Jika mereka menyerang, justru menambah simpati rakyat kepadanya. Dan jika mereka mencoba merangkul, Salsa dengan berani menolak. Seakan-akan, apapun yang mereka lakukan, ujung-ujungnya hanya memperkuat posisi Salsa di hati rakyat. Maka, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, kekuasaan merasa goyah oleh suara seorang perempuan Batak yang dulu dianggap tak punya peluang. Ramalan Gus Dur perlahan terlihat nyata. Ada tokoh dari Batak yang benar-benar mengguncang negeri, bukan dengan senjata, bukan dengan uang, melainkan dengan suara keberanian yang tak bisa dibungkam. Di tengah gegap gempita fenomena Salsa Erwina Huta Galung, ingatan publik kembali pada sosok yang hingga kini masih dikenang, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bukan hanya sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, tetapi juga sebagai tokoh yang ucapannya kerap dianggap guyonan, namun kemudian terbukti sebagai kenyataan. Salah satu ucapannya yang paling misterius adalah ramalan bahwa suatu hari akan muncul seorang tokoh dari tanah Batak yang mengguncang negeri. Awalnya, banyak orang menertawakan ucapan itu. Bagi sebagian, Gus Dur hanya sedang bercanda, karena memang gaya khasnya penuh humor. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa di balik candaannya, sering terselip intuisi tajam yang sulit dijelaskan secara logika biasa. Gus Dur pernah meramalkan lahirnya presiden dari rakyat jelata, dan itu terbukti dalam diri Jokowi. Ia juga berbicara tentang pergeseran poros politik yang kelak akan terjadi, dan kita menyaksikannya hari ini. Kini, ketika nama Salsa Erwina Huta Galung bergema di seluruh negeri, ramalan itu seperti menemukan bentuknya. Banyak budayawan, ulama, hingga pengamat politik mulai mengaitkan kemunculannya dengan ucapan Gus Dur. Apalagi, gaya Salsa yang berani, lugas, dan tak takut menghadapi elit, mengingatkan publik pada karakter tokoh-tokoh besar yang pernah lahir di negeri ini. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Dalam perspektif budaya Jawa maupun Batak, ada keyakinan bahwa setiap zaman melahirkan pemimpinnya sendiri. Gus Dur dengan kebijaksanaan spiritualnya mungkin sudah melihat tanda-tanda itu jauh sebelum publik menyadarinya. Dan sekarang, di tengah kekecewaan rakyat terhadap politik yang kotor, muncullah Salsa, tokoh Batak yang benar-benar mengguncang negeri. Bukti ramalan itu tidak hanya terlihat dari popularitas Salsa,
tetapi juga dari dampak sosial yang ia ciptakan. Ia mampu menyatukan suara lintas generasi, lintas agama, lintas suku. Dari gereja di Sumatera Utara, masjid di Jawa, hingga pura di Bali, namanya disebut dengan penuh harapan. Dari ruang-ruang kelas kampus hingga warung kopi di pelosok desa, perbincangan tentang salsa terus bergema. Inilah tanda bahwa ia telah melampaui sekat-sekat identitas, sebagaimana Gus Dur dulu memperjuangkan pluralisme. Semakin hari, semakin banyak orang yakin bahwa ucapan Gus Dur bukanlah sekadar humor, melainkan firasat yang kini terbukti nyata. Salsa menjadi simbol bahwa suara rakyat bisa mengalahkan kesombongan elit, bahwa keberanian seorang perempuan bisa membuka jalan perubahan, dan bahwa ramalan seorang tokoh bangsa bisa hidup di tengah zaman yang berbeda. Dengan demikian, kisah Salsa Erwina Huta Galung bukan hanya kisah tentang seorang perempuan Batak yang lantang di parlemen. Ia adalah bukti nyata bahwa sejarah seringkali berjalan sesuai dengan naskah yang sudah lama ditulis oleh para visioner. Dan Gus Dur, dengan kebijaksanaannya yang unik, seakan telah memberi isyarat kepada kita semua. Bersiaplah, sebab akan datang saatnya seorang Batak benar-benar mengguncang negeri. Dan hari itu, tampaknya, sudah tiba. Nama Salsa Erwina Huta Galung yang awalnya hanya dikenal di lingkaran aktivis lokal, kini menjelma menjadi fenomena nasional bahkan internasional. Setelah pidatonya mengguncang parlemen dan dukungan publik mengalir deras, sorotan media internasional pun mulai berdatangan. BBC, Al Jazeera, hingga The New York Times menurunkan laporan khusus tentang perempuan muda dari Batak yang menantang elit politik Indonesia. Media asing memberi julukan seperti The Batak Fire, The Face of the People. Bahkan ada yang menyebut gerakannya sebagai Batak Spring, menandai kebangkitan baru di Indonesia. Di dalam negeri, namanya menembus batas suku, agama, dan kelas sosial. Jika sebelumnya tokoh politik sering hanya mendapat dukungan dari basis tertentu, Salsa justru diterima lintas kelompok. Di Sumatera Utara, ia dianggap kebanggaan Batak. Di Jawa, banyak yang menilainya sebagai pewaris semangat Gus Dur. Di Bali dan Kalimantan, komunitas adat memujinya karena berani melawan keserakahan korporasi. Fenomena ini jarang terjadi, karena biasanya figur baru sulit diterima secara nasional, apalagi lintas budaya. Dampaknya terlihat nyata. Organisasi mahasiswa mendeklarasikan dukungan moral, serikat buruh menggelar aksi solidaritas, petani mengadakan doa bersama, bahkan komunitas diaspora Indonesia di luar negeri menggelar diskusi tentang kiprahnya. Di Belanda, mahasiswa Indonesia mengadakan forum berjudul Salsa dan Masa Depan Politik Indonesia. Di Amerika, komunitas diaspora menyebutnya simbol harapan baru bagi demokrasi. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan elit politik dalam negeri. Sebab, jika nama Salsa sudah dikenal di panggung internasional, artinya tekanan terhadap pemerintah tidak hanya datang dari rakyat sendiri, tapi juga dari mata dunia. Dalam sejarah politik Indonesia, jarang sekali ada figur muda yang begitu cepat mendapat sorotan global. Biasanya, butuh puluhan tahun pengalaman dan jabatan, tapi Salsa mencapainya hanya dengan keberanian dan ketulusan. Di sisi lain, generasi muda Indonesia menjadikannya teladan baru. Konten-konten motivasi di TikTok, Instagram, hingga YouTube penuh dengan cuplikan pidato dan kata-katanya. Banyak anak muda yang menuliskan, "Kalau Salsa bisa, kenapa kita tidak?" Fenomena ini menyalakan api kesadaran politik yang sebelumnya redup. Bahkan, kalangan akademisi mulai meneliti fenomena Salsa sebagai studi kasus tentang kepemimpinan otentik. Mereka melihat bahwa daya tariknya bukan pada pencitraan, melainkan pada konsistensi dan keberanian yang nyata. Inilah yang membedakannya dari politisi tradisional yang lebih banyak mengandalkan strategi komunikasi daripada ketulusan. Fenomena nasional dan internasional ini menjadikan Salsa bukan sekadar seorang individu. Ia adalah simbol zaman baru. Simbol bahwa suara rakyat bisa melampaui batas-batas politik lama, bahwa keberanian bisa menembus sekat budaya, dan bahwa seorang perempuan Batak bisa mengubah wajah bangsa. Dari kampung sederhana di tanah Batak hingga panggung dunia, namanya kini bergema sebagai tanda bahwa perubahan sedang benar-benar dimulai. Sahabat sekalian, kisah Salsa Erwina Huta Galung bukan hanya tentang seorang perempuan Batak yang berani bicara di parlemen. Ini adalah cermin bahwa suara rakyat masih punya kekuatan besar untuk mengguncang kekuasaan.
Ramalan Gus Dur yang dulu dianggap guyonan, kini seakan terbukti nyata. Hadir seorang tokoh dari Batak yang mampu menyatukan harapan bangsa, menghidupkan kembali semangat keadilan, dan mengingatkan kita bahwa perubahan selalu lahir dari keberanian. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat, bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam, dan suara rakyat tidak bisa dibeli. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus menjaga nurani, keberanian, dan persatuan bangsa. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, share, dan tentu saja subscribe agar channel ini terus berkembang menyajikan konten penuh inspirasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi kita semua, memberi kesehatan, dan menuntun langkah bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Amin.